Setelah pemain timnas yang berebut di Liga 1 sudah berkumpul jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Ya, dengan menggunakan jersey latihan timnas, beberapa pemain yang sudah berkumpul diantaranya ada Hernando Ari, Nadia Agrawinata, Rizky Ridho hingga Hoki Caraka. Para pemain ini rencananya akan berangkat ke Sydney pada hari Minggu. PSSI resmi menunjuk Sofi Imam sebagai asisten pelatih fisik timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang terpilihnya Sofi Imam sebagai asisten pelatih fisik sesuai kesepakatan dengan pelatih Patrick Kluivert untuk melibatkan pelatih lokal. Imam akan bekerja sama dengan Quentin Yakuba untuk menggenjot pemain timnas dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026. Membahas soal persiapan timnas jelang lawan Australia dan penunjukan asisten pelatih fisik Sofi Imam, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam, Mas. Ya, Bung Wesley, ini persiapan mepet, tapi tampaknya kebugaran pemain ini masih terjaga ya, karena liga juga masih bergulir. Salah satu keunggulan kalau ketika kompetisi masih bergulir dan kita harus menggelar pertandingan internasional adalah kondisi fisik main dalam kondisi yang prima karena memang di klubnya sedang bertanding. Resiko cedera itu yang harus kita hadapi dan tidak bisa ditolak ya. Egy sudah harus dicoret karena cedera karena itulah padatnya kompetisi, apalagi di bulan Maret ini tim-tim itu 3 kali bermain dalam jeda 4 hari ya di Liga Indonesia. Jadi itu ada resiko yang harus kita hadapi. Di sisi lain kondisi pemain dalam peaknya untuk berkompetisi. Tapi kalau soal hantu cedera juga Australia juga didera hantu cedera nih. Bahkan 8 pemain absen, termasuk Harry Souttar juga ini absen nih lawan Indonesia. Ya, saya catat ada 6 ya paling tidak, termasuk Harry Souttar, center back mereka tuh 3 atau 4 yang bisa jadi andalan, termasuk Sirkati yang kemarin starter juga waktu di Jakarta. Jadi badai cedera dan kemudian ketidakpercayaan kepada sejumlah pemain yang diputuskan oleh Popovic itu menjadi keuntungan buat kita. Tapi jangan lupa Popovic sudah 4 kali kan membawa tim nasional Australia sejak menggantikan Graham Arnold dan tidak terkalahkan tuh. Jadi pilihan dia sudah menurut dia adalah yang terbaik dengan kompetisi dia pantau dan dia pilih pemain-pemain yang menurutnya adalah kondisi terbaik, termasuk Kusini Yengi ya sebagai striker yang memang baru mencetak 6 gol untuk tim nasional Australia. Tapi tanpa Mitchell Duke yang sudah 12 kali, tanpa ada Harry Souttar, tanpa ada Hayden Matthew, itu keuntungan buat kita sebenarnya secara hitung-hitungan kertas ya. Tapi kita tahu lah, tadi saya katakan Tony Popovic bukan pelatih yang tidak tahu alasan dia memilih dan mencoret pemainnya. Karena Australia juga bertekad ini sapu bersih laga sisa, artinya lawan Indonesia akan sangat ketat nanti, Bung Wes. Betul, mereka punya jadwal yang menurut saya oke lah ya. Setelah menghadapi Indonesia, mereka bertandang ke Cina, sementara kita menjamu Bahrain. Dua pertandingan ini sebagai uji coba dan menjadi pertandingan ke-6 bagi Popovic, sementara itu menjadi pertandingan kedua 1 dan 2 ya, Australia 1, melawan Bahrain 2 bagi Patrick Kluivert. Itu tidak mudah. Jadi saya katakan kalau Popovic mengganti mencoret banyak pemain, oke, bagi kita sebuah keuntungan, tapi dia sudah 4 kali memimpin Australia dan tidak terkalahkan di kualifikasi. Kluivert memulai sesuatu dengan 0 bersama timnas Indonesia. Ini dengan waktu yang mepet setelah Garuda Calling, bagaimana komposisi pemain nanti yang diturunkan? Apakah tidak akan jauh berbeda dengan line up yang pernah diturunkan era STY, Bung Wes? Saya menduga-duga bahwa gaya bermain Kluivert itu akan berbeda, tapi dia mengandalkan banyak pemain yang memang sudah sepantasnya dipanggil di era STY. Tapi kita lihat tidak ada pemain sayap cepat-cepat lagi gaya bermain STY. Ini yang menjadi pilihan. Jadi dia akan compact dari awal, dari belakang sampai tengah dan depan gaya bermainnya. Jadi kalau dilihat pemain yang dipanggil, rasanya permainan sayap cepat yang menjadi kekuatan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mungkin akan dipadatkan bermain di tengah dari komposisi pemain yang dipanggil ya. Oke, Bung Wes, terakhir singkat soal penunjukan Sofi Imam sebagai asisten pelatih fisik, tanggapan Anda? Saya bersyukur ada orang Indonesia akhirnya, gitu ya, karena tadinya kita berharap janji bahwa akan ada
kontribusi pelatih lokal sebagai asisten itu bisa menjadi transformasi nilai, transformasi knowledge, pengetahuan dan kemampuan pelatih yang kita harapkan sudah terjadi di era Sintayong tidak putus di sini. Ternyata memang kita belum melihat ada standar yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Mungkin saya melihat selain standar, selain juga bahasa, faktor komunikasi yang Patrick Kluivert dan timnya kayaknya tidak butuh lagi tim penerjemah, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dan mungkin tidak semuanya bisa tersampaikan secara sepenuh apa yang disampaikan oleh tim pelatih. Jadi ini kita ya semoga Mas Sofi Imam bisa menjadi pembuka jalan pelatih-pelatih lokal untuk berada di tim nasionalnya sendiri. Baik, terima kasih Bung Wesley Huta Galung untuk ulasannya dalam program Kompas Malam hari ini. Saudara, Ramadan Jazz Festival kembali hadir untuk ke-14 kalinya di pelataran Masjid Cud Mutia Menteng, Jakarta. Tak hanya perhelatan musik, ajang ini juga jadi wadah menebar kebaikan di bulan suci.